Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berani mencoba membuat video ceramah. Perkenalkan, saya Idatul Fitriah, asli dari Grobogan. Aktivitas saya sekarang adalah guru bahasa Indonesia Mandwapati. Hobi saya membaca, menulis, dan bercerita. Di gambar di bawah adalah beberapa buku yang berhasil saya tulis bersama beberapa guru keren yang memotivasi saya untuk berani berkarya. Ya, mohon maaf karena baru sebatas ikut ya dalam aksi kolaborasi, tapi ketika sendiri belum berani. Tapi insya Allah ke depan saya akan mencobanya. Ya. Dapat dihubungi melalui Instagram, Facebook, atau channel YouTube saya, atau bisa kirim email melalui idatul.indonesia@gmail.com. Kali ini saya akan menyampaikan praktik baik yang saya praktikkan di kelas saya, yaitu di bagian awal. Di situ di pembelajaran bahasa Indonesia, saya merasa akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Itu kuncinya terletak pada kegiatan mengkomunikasikan, baik itu yang melalui keterampilan menulis maupun keterampilan berbicara. Kebetulan di kelas 11 untuk semester 1 ada materi ceramah, dan saya berharap pada akhir pembelajarannya nanti siswa berani mencoba mengkomunikasikan pemahamannya lewat lisan ataupun tulisan, yaitu menulis teks ceramah sekaligus mempraktikannya dalam bentuk video. Kemudian tantangan yang saya hadapi, yang pertama, kebetulan kami daring, dan selama daring pembelajaran menggunakan e-learning, dan anak banyak yang mengeluh di e-learning ini sulit diakses, Bu. Kadang juga kuota terbatas. Ditambah lagi tagihan berupa video ini butuh sinyal yang stabil ketika harus mengupload video tersebut. Anak kurang terfasilitasi ketika menemukan kesulitan. Meskipun juga saya menerapkan ada grup WA, namun tidak maksimal untuk bimbingan. Dan selama 1 minggu ketika saya beri tugas itu, ternyata anak tidak ada satupun yang mengumpulkan. Di awal September, sekolah kami memberlakukan blended learning, yaitu masih daring dan juga ada PTM terbatas. Untuk menulis teks ceramah, anak tidak kesulitan karena dapat mengembangkan dari contoh yang ada, baik di Google, di buku paket, bertanya, diskusi bisa. Namun, anak justru mengeluhkan tugas berceramahnya yang harus dibuat video. Alasannya beragam, dari malu, tidak pede, bingung, terus Bu memakai aplikasi apa yang kira-kira diperbolehkan, seperti itu. Dari hasil observasi dan beberapa pertanyaan wawancara yang saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa anak-anak saya ini ternyata belum paham tujuan belajar. Jadi saya harus membuat mereka paham dan memperoleh cukup motivasi supaya mereka berani mencoba sebelum mengeluhkan apapun. Kemudian aksi yang saya lakukan adalah saya membuat kesepakatan di kelas tersebut. Aksi ini muncul ketika saya ingat di beberapa kali temu pendidik di KGBN Rembang yang saya ikuti, itu sering sharing tentang kesepakatan dengan anak-anak STK, dengan anak-anak SD. Ya, saya mencoba mengaplikasikan kesepakatan ini di tingkat menengah ke atas. Bisa tidak ya? Saya membuat 4 kesepakatan antara guru dan siswa. Yang pertama, siswa saya motivasi untuk minimal memiliki 1 pengalaman seumur hidup. Jadi dia harus berani mencoba, meskipun itu karena tugas dari gurunya. Dan alhamdulillah kesepakatan pertama siswa setuju. Kemudian tidak serta-merta anak langsung mengerjakan. Anak masih istilahnya banyak protes. Akhirnya ditambah kesepakatan kedua, yaitu Bu nanti bagaimana hasilnya Bu, kalau jelek, kalau apa, seperti itu. Akhirnya di kesepakatan kedua
saya sebagai guru sepakat tidak memaksa hasil yang sempurna, tapi cukup saya memotivasi, yang penting berani mencoba dulu ya. Masalah hasilnya nanti bisa diperbaiki, nanti bisa dievaluasi bersama, direfleksi bersama. Kemudian yang ketiga, kita juga mengadakan challenge Merdeka Positif, yaitu anak bebas menentukan target waktunya, caranya, serta media pengumpulan atau ini cara membuat videonya sesuai dengan aplikasi yang mereka kuasai ya. Akhirnya ketika dibebaskan seperti itu, ada anak yang memilih 1 minggu cukup, ada yang 2 minggu cukup, rata-rata 2 minggu ke bawah. Akhirnya batas maksimalnya 2 minggu itu. Kemudian untuk caranya menggunakan aplikasi apapun boleh, yang penting mereka menguasai ya. Kemudian media pengumpulan yang selama ini harus lewat e-learning, tapi karena dikeluhkan, akhirnya saya bebaskan, boleh lewat WA atau Wapri saya, kemudian Telegram atau link Drive ya, atau cara lain yang baik saya sebagai guru maupun anak mampu melakukan atau menyelesaikan tugas tersebut. Yang keempat adalah kita membuat kesepakatan adanya reward dan apresiasi, di mana 3 karya terbaik akan dimasukkan IG story dan WA story guru ya, serta semua siswa yang berhasil mengumpulkan atau berhasil mencoba membuat video, semuanya diapresiasi. Tidak ada karya yang gagal, tidak ada yang istilahnya ditolak ya. Tapi nanti kita refleksi bersama apa kesulitan yang ditemukan, apa solusi yang berhasil mereka tempuh untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Nah, yang terakhir adalah perubahan atau pelajaran. Alhamdulillah, dari kesepakatan tersebut 38 siswa berani mencoba menyelesaikan tugasnya. Dan anak-anak ketika ditanya atau kita melakukan refleksi, anak-anak antusias menyampaikan refleksi selama pembuatan video tersebut. Mereka berani mengungkapkan kesulitannya, kemudian kreativitas untuk menyelesaikannya ya. Ternyata banyak sekali ide-ide solutif yang mereka bagi ya. Kemudian di akhir juga ada masukan untuk rencana aksi berikutnya atau selanjutnya ketika mereka mendapatkan tugas yang sama, yaitu Bu, mengumpulkannya lewat link YouTube saja Bu, nanti supaya HP atau memori Ibu tidak penuh seperti itu ya. Jadi alhamdulillah, mungkin ini aksi sangat sederhana, tapi bagi kami yang memulai itu sangat luar biasa, dan semoga bisa berlanjut dan bisa istilahnya bisa diaplikasikan di kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.